Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tri Rubianti. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar bersama dengan Putri. Kalian siapkan buku-buku kalian dan simak YouTube kali ini. Anak-anak, pembelajaran hari ini ada tujuannya. Yaitu tujuan pembelajaran pertama adalah 1. Dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. 2. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. 3. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 4. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, kita mau belajar bernyanyi dan menari. Sebelumnya, Ibu beri contoh dahulu ya. Judulnya adalah tepuk tangan. Nah, lagunya seperti ini. Dengarkan dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibelokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Bisa kan? Yuk, kita sama-sama dengan gerakan ya. Kita mau bernyanyi sambil bergerak, menyanyi dan menari. Ayo kalian di depan. Berdiri dengan baik, kita bersama-sama menyanyikan tepuk tangan. Yuk ya, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Anak-anak, pada waktu kalian mengangkat tangan kanan dan kiri, coba perhatikan ya. Tangan kanan diangkat. Tangan kanan, tangan kiri. Ya, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diliupkan seperti ini. Ya. Kemudian direntangkan. Direntangkan, ya, direntangkan seperti ini. Ya, nih tangannya. Direntangkan, dibengkokkan. Bengkok seperti angkare, ya, dibengkokkan. Putar pergelangan, pergelangannya kita putar ya. Kemudian acung depan, acung depan itu semua tangan ke depan, kemudian tangan menghadap ke bawah, dilentikan, dibuka, ya seperti ini. Kemudian ayo tepuk tangan. Bisa anak-anak? Kita mulai lagi yuk, bersama-sama dengan Putri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Bisa anak-anak? Kalian bisa berlatih bersama-sama dengan mama, papa, adik, bahkan sama teman-teman kalian. Di depan kalian bisa memperagakan lagu tersebut. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya. Kalian yang bergerak, Putri yang menyanyi. Oke? Yuk kita mulai.
Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Bisa ya? Nah, selamat mencoba. Anak-anak, kita melanjutkan materi berikutnya tentang makanan penting untuk kesehatan. Anak-anak pasti tahu yang namanya makan, ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang namanya makanan bergizi itu makanan yang banyak sekali bermacam-macam. Kita mau bahas satu persatu ya. Makanan yang bergizi itu adalah makanan pertama adalah makanan pokok. Anak-anak tahu makanan pokok itu apa saja terdiri? Nah, makanan pokok itu misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Semua makanan pokok ini mengandung karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian, nah, perhatikan gambar tersebut. Di situ ada beberapa macam lauk pauk, ya. Lauk pauk tersebut misalnya apa saja, anak-anak? Coba kalian perhatikan. Iya, misalnya daging, ikan. Siapa yang suka ikan? Oh iya, Putri juga suka ikan ini. Ada bermacam-macam ikan yang bisa kita konsumsi ya. Misalnya ikan apa? Mujair, ikan gurami, ikan patin. Wow, banyak sekali ya. Kalian bisa memilih di antara mereka. Kemudian tahu. Nah, anak-anak tahu bisa mengerti tentang tahu? Iya, tahu terbuat dari apa? Oh iya, pintar, dari kedelai. Ya, kemudian tempe. Wah, enak itu tempe kalau digoreng. Apalagi dibuat mendoan. Pakai cabai kecil. Enak sekali ya anak-anak ya. Kemudian telur. Ya, dan cumi. Itu adalah lauk pauk yang sangat berguna bagi tubuh kita. Karena banyak proteinnya. Kemudian jangan lupa, anak-anak juga setelah mengkonsumsi lauk pauk, kita juga harus makan yang namanya buah-buahan. Nah, kalian pasti tahu toh yang namanya buah-buahan? Buah-buahan yang kalian suka apa saja ini? Di situ ada gambarnya ya, perhatikan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, rambutan, dan masih banyak lagi yang kalian suka. Buah-buahan ini sangat penting bagi tubuh kita karena banyak vitaminnya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian jangan lupa anak-anak juga harus mengkonsumsi yang namanya sayuran. Perhatikan gambar tersebut. Sayur-sayuran misalnya apa saja yuk? Iya, kangkung Bu. Pinter. Bayam, wortel, dan buncis. Oh, siapa yang suka wortel? Iya, wortel bisa dibuat sop, bisa dibuat jus ya. Tomat juga bisa anak-anak. Kemudian bayam. Itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah susu. Oh, siapa yang suka susu? Iya, banyak yang suka susu ya, termasuk ibu ini juga suka susu. Susu, misalnya susu apa anak-anak? Iya, susu sapi dan susu kambing. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita ya. Nah, anak-anak dengan makanan yang bergizi dan makanan yang sehat membuat tubuh kita menjadi tumbuh besar, menjadi sehat, menjadi kuat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apa saja dengan baik. Karena apa? Makanan yang kita makan adalah makanan yang bergizi dan makanan yang sehat. Semua makanan ini adalah 4 sehat, 5 sempurna. Jelas anak-anak? Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang makanan, mari kita belajar bersama-sama lagi. Kita masih ingat dengan pelajaran matematika? Cara menghitung hasil penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Sudah pernah bukan? Yuk kita pelajari soal berikut ini.
Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah apel. Keranjang pertama berisi 1.550 buah apel. Keranjang kedua berisi 1.650 buah apel. Berapa jumlah buah apel dalam 2 keranjang tersebut? Yuk kita sama-sama hitung dengan cara susun ke bawah. Penjumlahan susun ke bawah sebagai berikut. 1.550, kita tulis seperti itu, ditambah 1.650. Kita jumlahkan ya anak-anak. Dimulai dari angka yang terkecil dahulu atau satuannya dahulu, yaitu 0 ditambah 0 hasilnya 0, benar. Kemudian 5 ditambah 5, 10. 10 kita tulis angka 0-nya dulu, kita simpan. Angka 1 adalah ratusannya. Kemudian kita tulis 1 ditambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 12 kita tulis angka 2, nyimpan angka 1, yaitu ribuan. 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi jumlahnya adalah 3.200. Nah, anak-anak bisa kan? Kalian bisa berlatih lagi dengan latihan-latihan yang ada di buku kalian. Kalian bisa menjumlahkan dengan cara susun ke bawah. Bisa ya anak-anak? Oke, kalian bisa mempelajari matematika tersebut. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua tujuannya adalah sebagai berikut. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kebiasaan atau kesukaan, hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. 7. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan melompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan benar. 8. Setelah mengamati, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan melompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar tersebut. Di sini ada permainan yang namanya tarik tambang. Nah, anak-anak, dengan tarik tambang kita akan melihat, kita akan pelajari bersama-sama makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak kuat, ya. Edo itu termasuk anak yang terkuat di antara mereka. Tetapi tiba-tiba
Edo jatuh. Pada saat perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Nah, anak-anak, kalau kalian lupa sarapan, pasti badan kita akan merasa lemas, bukan? Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat sekolah. Ya, jangan dicontoh ya. Edo yang tadinya selalu menang, tiba-tiba dia terjatuh. Gara-gara apa, anak-anak? Iya, pagi-pagi dia tidak sarapan terlebih dahulu sehingga badannya terasa lemas. Anak-anak, berikutnya adalah menghargai perbedaan. Nah, perhatikan gambar tersebut. Siti suka sayur bayam. Siti suka sayur bayam, sedangkan Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu adalah makanan yang sehat. Kalian pasti bisa memilih, bukan? Antara sayuran bayam dan wortel. Di antara makanan tersebut, mana yang kalian suka? Nah, kalau kalian suka wortel, berarti kalian sama dengan Dayu. Kalau kalian suka sayur bayam, berarti kalian sama dengan Siti. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Antara Lani dan Udin. Perhatikan, Lani suka ikan, sedangkan Udin lebih suka daging. Semuanya adalah lauk. Ya, kedua-duanya adalah lauk untuk makanan sehat. Nah, kalian bisa pilih di antara keduanya. Kalau kalian suka ikan, berarti kalian sama dengan Lani. Kalau kalian suka daging, berarti kalian sama dengan Udin. Nah, perbedaan tersebut, mari kita lanjutkan. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu adalah makanan sehat karena mengandung karbohidrat. Sama-sama. Ya, kalian suka yang mana? Apakah suka kentang atau suka roti? Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan permainan kijang dan rusa. Nah, permainan tersebut ada teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya adalah sebagai berikut atau aturan permainannya antara kijang dan rusa. Nah, perhatikan. 1, anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadapan, seperti pada gambar tadi ya, berhadapan-hadapan. Yang kedua, buatlah garis di depan kedua baris tersebut. Yang ketiga, ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lain diberi nama kijang. 4, apabila guru memanggil kijang, kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. 6, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian dengan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang mengandung beberapa 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa kita bernyanyi bersama, kemudian kita berolahraga. Dengan bernyanyi, berolahraga, dan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan tumbuh menjadi besar, sehat, dan kuat. Oke anak-anak, terima kasih.